selamat datang di podcast kami. Tepatnya kita akan membedah teknologi masa kini dan masa akan datang. Perkenalkan, saya Risma, bertindak sebagai moderator sekaligus membahas drone pintar. Dan kedua rekan saya yang akan menjelaskan lampu pintar dan smartboard atau drone yang bisa mengantar paket sampai ke teras rumah. Bukan film fiksi ilmiah lagi guys, ini semua jadi kenyataan. Episode kali ini kita akan mengobrol tentang dua teknologi keren, yaitu lampu pintar dan drone pintar. Plus kita juga akan jawab pertanyaan-pertanyaan seru seputar CPU, IoT, dampak dunia kerja, dan gimana caranya kita nggak jadi budak teknologi. Siap? Yuk mulai. Baik, pertama kita akan membahas lampu pintar. Bedanya lampu pintar dengan lampu biasa apa? Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai lampu pintar. Jadi, lampu pintar adalah lampu yang bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi di HP dan bisa diatur jadwal menyala atau mati, bahkan bisa juga dirubah warna sesuai suasana hati kita. Oh, begitu bedanya lampu biasa dengan lampu pintar. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang smartboard. Smartboard adalah jam tangan yang tidak hanya menunjukkan jam waktu, tapi juga bisa memantau kesehatan dan juga detak jantung kita. Notifikasinya bukan melakukan panggilan telepon saja. Apa fungsi CPU yang sudah kalian jelaskan tadi? Baik, kita mulai dari Rizka. Sensor detak jantung untuk memantau kesehatan dan sensor GPS untuk memantau langkah kaki dan suara notifikasi untuk menyalakan handphone. Di lampu pintar teknologi ini juga ada CPU-nya. Fungsi CPU pada lampu pintar ini yaitu sebagai otak yang menerima perintah dari pengguna. Misalnya, saat saya menekan tombol mati di HP, CPU akan memproses perintah tersebut dan mengirim sinyal ke komponen lampu untuk memastikan arus listrik. CPU juga yang mengatur jadwal otomatis seperti lampu menyala setiap jam 6 sore. Jadi intinya CPU itu otaknya, dan tanpa CPU kedua alat ini cuma barang mati. Ya, itu sangat betul sekali. Apakah teknologi tersebut juga menerapkan IoT di dalamnya? Baik, di teknologi lampu pintar ini juga menerapkan sistem IoT. Jadi lampu pintar ini terhubung ke Wi-Fi rumah dengan IoT. Saya bisa menyalakan lampu dari kantor atau bahkan dari luar kota. Lampu pintar juga bisa terintegrasi dengan asisten suara seperti Google Assistant. Iya, smartboard terhubung ke HP melalui Bluetooth atau Wi-Fi. Data kesehatan seperti data detak jantung dan jumlah langkah dan bisa dikirim ke aplikasi kesehatan. Di-include bukan smartboard tertentu bisa terhubung langsung ke internet melalui menerima aplikasi notifikasi tanpa HP. Jadi keduanya sama-sama mengirim dan menerima data lewat internet, itu esensi dari IoT. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Jelaskan dua dampak positif dari perkembangan informasi dalam dunia kerja. Pertama, lahirnya profesi-profesi baru. Sekarang ada profesi seperti pilot, IoT, manager, dan wearable tech designer yang sebelumnya tidak ada. Ini membuka lapangan kerja yang baru, menjanjikan. Untuk dampak yang lainnya seperti efisiensi dan produktivitas yang semakin meningkat. Dengan adanya teknologi yang semakin maju, dapat membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan aman. Contohnya, dengan memakai drone untuk inspeksi gedung tanpa harus naik ke ketinggian. Bagaimana agar manusia tidak terlalu tergantungan dengan teknologi yang semakin maju? Bagaimana menurut kalian? Yang pertama, tetap melatih kemampuan dasar seperti berhitung,
manual, dan membaca peta. Jangan sampai kita lupa hal dasar karena terbiasa dengan teknologi. Kedua, buat jadwal bebas gadget, misalnya 1 jam sebelum tidur kita matikan semua perangkat pintar ini, matikan otak kita untuk tetap tenang dan berpikir mandiri tanpa bantuan teknologi. 3. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar butuh ini? Jangan membeli lampu pintar dan smartwatch hanya karena tren, tapi karena benar-benar bermanfaat. Saya sangat setuju. Jadi teknologi itu bisa seperti pisau, bisa juga Bisa juga. Tepat sekali, intinya kita mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Lampu pintar dan smartwatch yang saya itulah diskusi kita hari ini. Kesimpulannya, lampu pintar dan smartwatch yang saya jelaskan serta yang dijelaskan semuanya punya CPU sebagai otak menerapkan IoT. Informatika memberikan dampak positif berupa efisiensi kerja dan lahirnya profesi baru. Dan kita harus bijak agar tidak terlalu tergantung kepada teknologi. Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan memenuhi tugas kelompok kami. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah berbagi ilmu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkannya. Terima kasih. Sampai jumpa.